Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Marcella dengan NIM 1908523. Di sini saya akan memberikan suatu penkes atau pendidikan kesehatan tentang cara pencegahan dan penanganan anemia defisiensi besi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu anemia? Jadi, anemia itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami penurunan atau kekurangan kadar hemoglobin di dalam tubuhnya. Sedangkan anemia defisiensi besi merupakan suatu kondisi seseorang menderita anemia yang diakibatkan karena berkurangnya atau kurangnya kadar zat besi di dalam tubuh. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anemia defisiensi besi? Nah, faktor yang paling utamanya yaitu karena kekurangan zat besi di dalam tubuh. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang dapat berpengaruh, seperti kebiasaan tidak melaksanakan sarapan pada pagi hari, kemudian kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman keras, kemudian kurangnya mengkonsumsi vitamin C, kemudian kurangnya mengkonsumsi makanan dengan kadar zat besi yang tinggi seperti daging, dan juga kebiasaan mengkonsumsi junk food, lalu mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman yang dapat mengganggu proses pembentukan zat besi di dalam tubuh seperti mengkonsumsi kopi ataupun teh. Selain itu bisa juga terjadi pada perempuan ataupun remaja yang mengalami menstruasi. Ada beberapa tanda dan gejala yang ditimbulkan dari anemia defisiensi besi, diantaranya yang pertama kelelahan yang amat sangat, lemas, kemudian pusing, nadi yang cepat. Biasanya pada anak-anak ini akan terjadinya ditemukannya bercak berwarna putih pucat pada area mulutnya, kemudian lidahnya berubah menjadi licin dan mengkilap, kemudian adanya perubahan pada kuku yaitu menjadi rapuh dan juga bergaris-garis, lalu kukunya ini cekung seperti sendok. Kemudian selain itu bisa juga mengakibatkan atau menimbulkan rasa kesulitan untuk menelan. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka anemia defisiensi besi ini dapat menimbulkan beberapa komplikasi pada tubuh. Di antaranya yang pertama, seseorang akan mengalami kelelahan yang amat sangat sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian dapat mengakibatkan gangguan kesadaran atau bahkan hilang kesadaran. Kemudian dapat juga menyebabkan beberapa komplikasi yang serius seperti gagal jantung ataupun angina. Dan juga akibat yang paling fatal adalah dapat mengancam jiwa. Ada beberapa cara penanganan atau pencegahan yang dapat dilakukan bagi penderita anemia defisiensi besi. Jika seseorang sudah menderita anemia defisiensi besi, maka ada beberapa pilihan obat atau terapi yang dapat dilakukan untuk mengobati anemia defisiensi besinya tersebut. Di antaranya yang pertama, mengkonsumsi suplemen zat besi, kemudian mengkonsumsi tablet penambah darah. Tapi biasanya pada bayi baru lahir ini, suplemen zat besinya diberikan secara oral dengan jangka waktu 1,5-3 bulan. Lalu bisa juga dilakukan pencegahan-pencegahan dengan cara yang pertama, rutin mengkonsumsi vitamin C, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan dengan kadar zat besi yang baik itu yang didapatkan dari hewani maupun dari tumbuhan. Nah, contoh-contoh yang berasal dari hewan itu biasanya daging, hati, ikan, telur, dan susu. Bisa juga yang berasal dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, sayuran hijau, kemudian buah-buahan, dan juga jenis-jenis sereal. Nah, hal itu bisa dilakukan secara rutin untuk mencegah dan juga mengobati terjadinya anemia defisiensi besi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.